Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya, kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu pun akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita hidup dalam panggilan kita masing-masing. Ada yang hidup berkeluarga, ada yang hidup berjubah sebagai biarawan-biarawati atau rohaniwan. Panggilan itu menuntun kita manusia untuk senantiasa setia, bahkan setia sampai mati dalam menjalani panggilan hidup kita masing-masing. Kita tidak boleh luntur dalam kesetiaan ketika ada keputusasaan dan hidup tanpa harapan. Entah dalam sukacita maupun di dalam duka cita, kita selalu setia dalam panggilan kita. Mengapa kita harus setia di dalam panggilan hidup kita masing-masing? Kita memilih panggilan itu disertai ritus rohani, dan dalam ritus itu kita menyampaikan janji setia satu terhadap yang lain dan janji setia kepada Tuhan. Misalnya, seorang biarawan atau biarawati mengikrarkan kaul-kaul kesetiaan kepada Tuhan dan sesama dalam pelayanan sebagai garam dan terang masyarakat sejak jadi biarawan-biarawati sampai akhir hidupnya. Setiap orang yang menjalani panggilan hidup berkeluarga dalam sakramen perkawinan mengikat satu dengan yang lain sebagai suami istri dengan janji setia, baik dalam suka maupun duka, baik dalam untung dan malang, baik dalam sehat maupun sakit, baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh, karena tugas dan karya. Saudara-saudari yang terkasih, bagi mereka yang selalu setia dalam panggilannya, pasti mendapatkan berkat berlimpah dari Tuhan yang selalu setia kepada kita umatnya dalam setiap saat maupun dalam setiap tempat. Mengapa? Pengalaman saya bersharing iman dengan beberapa keluarga yang semua anaknya sukses dan berhasil mengungkapkan bahwa keberhasilan semua anak dan kesuksesan semua anak dalam meraih cita-cita dan menjadi orang yang baik dan benar di dalam hidupnya bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tetapi melalui usaha kedua orang tua dalam ketekunan dan kesetiaan yang hanya fokus pada keluarga, masa depan keluarga, tanpa membuang banyak energi pada masalah-masalah yang merusak dan menodai kesetiaan suami istri dan orang tua terhadap anak-anak dan
anak-anak terhadap orang tua, karena masing-masing dalam keluarga memiliki kerjasama yang baik dan benar, menjalankan kesetiaan di dalam tugas panggilan dan profesinya masing-masing. Demikian juga sharing saya dengan beberapa imam senior sampai 70 atau 80 tahun usianya, tampak tetap cerah dan tetap disegani karena kewibawaannya yang diperoleh dari ketekunan dan kesetiaannya pada panggilan sebagai imam. Saudara-saudari yang terkasih, kesetiaan kepada Kristus dalam suka maupun duka, dalam untung dan malang, dalam sakit dan sehat, dalam situasi perang maupun damai, dalam setiap tempat dan waktu, adalah jalan lebar atau jalan tol tanpa hambatan menuju memperoleh kehidupan yang sejati. Sebaliknya, orang yang tidak setia kepada Tuhan dalam panggilan dan profesinya mempersempit jalan menuju kehidupan yang abadi di surga. Maka tepat Yesus bersabda, "Hendaklah engkau setia sampai mati," sabda Tuhan, "dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Ini adalah janji Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Kita pun hidup oleh janji-janji keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus sebagai satu-satunya nama yang menyelamatkan. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12. Dan satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yohanes bab 14 ayat 6. Mahkota kehidupan ada di dalam Tuhan Yesus. Maka setia pada Yesus dalam pikiran, perkataan, dan tindakan menjadi jalan lebar atau bahkan jalan tol masuk surga. Dalam masa antara kelahiran dan kehidupan, kita menata hidup dan karya kita, panggilan dan profesi kita dalam ketekunan dan kesetiaan kita kepada Kristus pada setiap tempat dan setiap waktu, dalam kesusahan karena dianiaya maupun dalam sukacita karena pesta pora, dalam sehat maupun sakit, dalam untung maupun malang, dalam duka maupun suka. Dengan demikian, kita menghadirkan mahkota kehidupan itu di dalam hidup panggilan dan profesi kita, kini dan di sini, yang akan mengalami kepenuhan dan atau kesempurnaan di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, terpujilah namamu yang kudus dan diluhurkan di seluruh dunia. Semoga semua orang menyerupai Adam baru, ialah Yesus, cahaya umat manusia, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.